Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya, Gus Widodo. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu Tuhan hari ini? Doa saya, harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan hari ini melalui firman yang singkat ini. Semoga Tuhan memberkati. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan satu tema yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu apakah yang dimaksud dengan murid. Apakah yang dimaksud dengan murid? Kalau saya bilang murid, maka tentunya pikiran kita akan dibawa kepada suasana sekolah, suasana ruang kelas. Bisa itu sekolah dasar, bisa itu SMP, bisa itu tingkat SMA, dan juga bisa lebih kepada itu, yaitu mahasiswa di dalam tingkat universitas. Mereka semua adalah murid ya, murid-murid sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Lalu di dalam pokok kekristenan, apakah yang dimaksud dengan murid itu? Dan ini yang mau saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa poin di dalam Alkitab yang bisa kita baca, bisa kita pelajari bersama-sama. Bahwa dalam pertemuan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui ada beberapa istilah untuk orang-orang yang mengikuti Yesus yang dipakai dalam perjanjian baru. Itu kata pengikut 2 kali, orang percaya sekali, orang Kristen 3 kali, dan murid sebanyak 268 kali di dalam perjanjian baru. Saudara, meskipun istilah murid dipakai secara luas oleh semua pengikut Yesus, Yesus menambahkan beberapa tanda untuk membedakan murid-murid sejati. Artinya adalah orang-orang yang benar murid-muridnya, dan juga ada yang lain yang bukan murid. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat satu tanda orang yang disebut dengan murid. Yang pertama kita akan lihat dulu di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, berkata seperti ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, siapakah murid itu? Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 berkata begini, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 dan 35. Berkata begini, aku memberikan perintah kepada kamu, perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-14
Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Kemudian ayat yang ke-25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemudian kita lihat satu lagi di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Apakah yang dimaksud dengan murid di dalam definisi Alkitab? Tadi di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, itu adalah murid ya. Memiliki telinga yang mendengar, yang mau diajar sebagai seorang murid-muridnya Tuhan. Kemudian dalam perjanjian baru dalam Yohanes 8 ayat 31, kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 34, murid itu memiliki ciri dia mengasihi. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat ke-8, apakah yang dimaksud dengan murid? Murid itu menghasilkan buah. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-14, apakah yang dimaksud dengan murid? Dia memiliki komitmen ya. Dia memiliki komitmen. Ketika Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus meninggalkan semuanya dan mengikut aku. Ini bicara tentang komitmen. Komitmen yang tulus kepada Tuhan ya. Komitmen yang tulus kepada Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud dengan murid, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bicara tentang murid, di dalam pengertian kita secara umum, kita mengacu kepada murid-murid yang ada di sekolah ya, di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Dan di atasnya itu ada seorang namanya mahasiswa, tapi jika dia juga adalah seorang murid. Dan kalau kita melihat definisi murid di dalam Alkitab, definisinya lebih jelas. Siapakah murid itu? Apa yang dimaksud dengan murid itu? Dia mengasihi, dia berbuah, dia memiliki komitmen. Dan ini luar biasa. 3 hal ini. Dia memiliki firman, dia mengasihi, dia berbuah, dia berkomitmen. Kita melihat bahwa hal-hal inilah yang dimaksud dengan murid menurut definisi Alkitab. Jadi kita tidak usah bimbang, kita tidak usah ragu. Bila kita mencari definisi seorang murid, apakah murid itu? Maka sudah jelas dia adalah orang yang memiliki firman di dalam Yohanes 8 ayat 31. Apakah yang dimaksud dengan murid itu? Dia adalah orang yang mengasihi di dalam Yohanes 13 ayat 34. Siapakah yang dimaksud dengan murid itu? Yohanes 15 ayat 8, dia berbuah bagi Tuhan, bagi Kristus. Kemudian apa yang dimaksud dengan murid itu? Dia memiliki komitmen. Lukas pasal yang ke-14.
Beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara mendasari pengertian kita sehingga kita semakin jelas mengenai arti dari seorang murid menurut definisi Alkitab. Puji nama Tuhan. Semoga kita diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.